Hai semuanya, apa kabar? Nama aku Ira Nonandale. Terima kasih bagi kalian yang sudah mau mampir ke channel ini, mau menonton video ini, dan bagi kamu yang baru, aku ucapkan selamat datang di channel Ira Nonandale. Nah semuanya, sebelum aku lanjutin videonya, aku mau kasih tahu ke kalian dulu satu informasi yang gak kalah pentingnya, yaitu ya ini shampoo sama conditioner dari Scarlett Whitening. Scarlett Whitening, kenapa sih kalian tuh selalu mengeluarkan produk-produk yang bagus banget, yang pasti sekali aku pakai itu aku langsung cinta banget, dan aku pasti langsung menetap sama produk kalian. Kenapa? Karena memang bagus banget, dan sekarang kalian mengeluarkan produk shampoo yang bikin rambut aku tuh jadi wangi gitu. Wanginya itu loh yang harus kalian, pasti kalau kalian pakai kalian bakal suka. Untuk shampoo-nya yang Jordanian Sea Salt shampoo ini, wanginya tuh bunga magnolia ya. Wanginya itu bunga magnolia. Sedangkan untuk yang conditionernya itu gila, wangi banget. Ini wanginya wangi bunga sedap malam ya. Ya, wanginya tuh wangi bunga sedap malam. Jadi perpaduan keduanya itu luar biasa banget. Nah, manfaat dari sea salt itu sendiri, yang pertama itu mampu menyerap minyak berlebih pada kulit kepala kita, mampu mengangkat penumpukan kotoran pada kulit kepala kita, dan mampu membuka kutikular rambut sehingga proses perawatan selanjutnya itu dapat jadi lebih baik. Nah, selain wangi, manfaat yang terkandung di dalamnya yakni mampu menyerap minyak berlebih pada kulit kepala kita, membersihkan kulit kepala kita, menguatkan akar rambut kita, memberikan volume pada rambut kita, mencegah rambut rontok dan bercabang, menyehatkan folikel rambut dan kulit kepala, dan membuat rambut lebih berkilau. Oh ya teman-teman, ini sebelum aku menggunakan shampoo Jordanian Sea Salt dan conditioner Sea Salt, dan yang sekarang ini ya, setelah aku menggunakan shampoo Jordanian Sea Salt dan conditionernya. Cara pakai Jordanian Sea Salt shampoo: pertama, tuangkan Jordanian Sea Salt shampoo secukupnya ke kulit kepala atau akar rambut. Kedua, pijat kulit kepala secara lembut dan perlahan. Tiga, bilas hingga bersih. Sedangkan untuk Jordanian Sea Salt conditioner, pertama, tuangkan Jordanian Sea Salt conditioner secukupnya ke batang rambut. Kedua, ratakan hingga ujung rambut. Hindari pemakaian di akar rambut atau kulit kepala. 3. Diamkan selama beberapa menit. 4. Bilas hingga bersih. Disarankan untuk usia di atas 13 tahun, aman digunakan untuk bumil dan menyusui. Jadi bagi kalian yang mau order Jordanian Sea Salt shampoo ini dan Jordanian Sea Salt conditioner ini ya, produk ini sudah di launching dan kalian sudah bisa order melalui WhatsApp dan Shopee. Oke, kita lanjut lagi videonya. Jadi, aku udah baca pertanyaan-pertanyaan kalian yang sudah kalian tinggalkan di kolom komentar di setiap video-videonya gitu. Dan sekalipun aku udah bahas tentang visualisasi, kalian masih bertanya tentang apa itu visualisasi. Dan tentu saja video kali ini adalah tentang membahas visualisasi dan kesalahan-kesalahan yang kita lakukan saat kita melakukan visualisasi. Oke, sebelum kita lanjut, aku mau disclaimer dulu. Jadi video yang aku bagikan atau informasi yang aku bagikan di video ini itu berdasarkan apa yang aku alami, atau yang merupakan pendapat aku. Jika kalian memiliki pendapat yang berbeda dari aku, silahkan aku kasih kesempatan yang seluas-luasnya untuk tulis di kolom komentar, atau kalau kalian punya pengalaman yang sama, silahkan kalian tuliskan di kolom komentar. Jadi, bagi kalian yang mau menerapkan the law of attraction atau hukum tarik-menarik dalam kehidupan nyata kita untuk memanifestasikan keinginan kita atau harapan kita atau impian kita, visualisasi itu adalah salah satu cara yang paling penting. Kenapa? Kalau kita cuma mengatakan kita ingin baju tanpa menggambarkan atau memberikan contoh baju apa sih yang kita mau gitu,
maka kemungkinan yang kita dapatkan itu mungkin tidak sesuai. Nah, dengan visualisasi, kita menutup mata kita menggambarkan apa yang kita inginkan di dalam pikiran kita. Aku mau baju yang begini loh, mau yang warna ini, dan jenisnya harus seperti ini, mereknya seperti ini. Nah, dengan menggambarkan seperti itu, sedetil itu di pikiran kita, dan apa yang kita visualisasikan itu sudah masuk ke pikiran bawah sadar kita, pikiran bawah sadar kita akan mengirimkan gambaran yang kaos yang kita harapkan atau impian kita harapkan itu kepada alam semesta atau kepada Tuhan, sehingga Tuhan akan memberikan apa yang kita mau atau memanifestasikan apa yang ada di pikiran kita itu menjadi kenyataan seperti yang kita mau, seperti yang ada di kepala kita. Jadi anggap saja visualisasi itu sama artinya dengan memberikan contoh, ini loh yang aku mau kepada alam semesta untuk diwujudkan menjadi kenyataan. Sayangnya masih banyak kesalahan-kesalahan yang kita lakukan saat kita melakukan visualisasi. Yang pertama misalnya, yaitu kita sering tidak fokus. Kak Ira, maksud dari tidak fokus itu apa? Misalkan, di detik pertama atau detik kedua, kalian memvisualisasikan, contoh ya, memvisualisasikan kaos berwarna hitam atau baju berwarna hitam. Tetapi di detik yang berikutnya, kalian mulai memvisualisasikan yang lain-lainnya. Biasanya yang sering kita visualisasikan itu, motor lewat. Biasanya yang sering kita visualisasikan itu sesuatu atau memori-memori yang sudah lewat, seperti ingatan-ingatan kita yang terjadi pada masa lalu, sesuatu kejadian-kejadian yang berselewaran itu pasti di pikiran kita pasti akan mengganggu pikiran kita itu sehingga kita tidak fokus. Nah, itu dia. Dan terkadang kita tidak sadar itu ketika kita yang awalnya tadi kita visualisasinya tentang kaos hitam, terus tiba-tiba muncul hal-hal lain. Nah, kalian mulai terlengah, terus terbawalah dengan visualisasi yang lain-lainnya itu, sehingga ketika mungkin sudah bermenit-menit kalian tidak fokus, terus kalian kayak tersadar, oh aku lupa, jadi aku harus kembali lagi ke visualisasi awal. Jadi saran aku supaya visualisasi kalian itu lebih cepat terwujud jadi kenyataan, itu kamu harus fokus. Kaos hitam ya kaos hitam gitu. Kalau misalkan ada hal-hal lain yang ada di pikiran kalian gitu lewat gitu, itu cepat-cepat kamu sadarkan diri dan kembali ke fokus awal kamu. Terus Kak, tapi aku udah sering kayak gitu, cuman masih aja susah fokus gitu. Nah, solusinya itu ya berlatih gitu. Kalau misalkan kalian cuma sekali dua kali, ya jelas lah kalian susah fokus. Jadi fokus itu harus dilatih setiap hari gitu, sampai kamu benar-benar bisa fokus. Pikiran kamu awalnya mungkin 10 menit, kamu tingkatkan 15 menit, 30 menit, dan selama apapun yang kamu bisa lakukan, terutama dalam keadaan santai atau rileks ya. Karena pada saat itu pikiran bawah sadar kita sedang terbuka-terbukanya, kita sedang berada di gelombang otak alfa dan theta. Yang kedua, pikiran kamu itu tidak jelas ya, maunya kamu tuh apa sih sebenarnya. Awalnya kamu maunya kaos hitam, terus sehari dua hari ketika kamu melakukan visualisasi gitu, kamu ganti lagi, maunya kaos yang berwarna merah, atau kamu mau impian kamu yang lain-lain gitu. Ya saran aku, kalau mau cepat ya visualisasi kamu biar bisa terwujud ya, jelas dong mau kamu tuh apa, impian kamu tuh apa, tentukan memang gitu sampai akhir gitu. Jadi lakukan setiap hari visualisasi yang sama, barangnya yang ini ya yang sama, impian kamu yang ini ya yang sama, jangan berpindah-pindah. Itu bakalan lama buat bisa terwujud karena kamu sendiri aja nggak jelas gimana Tuhan mau kasih gitu. Ya harus jelas ya, oke? Yang ketiga, visualisasi kamu itu tidak spesifik. Maksudnya apa Kak? Kalau mau kaos, ya tentukan jenisnya jenis apa, warnanya warna apa, mau ukuran yang kayak gimana, gambar mungkin di depan kaos kamu tuh maunya gambarannya kayak apa. Terus kamu dapat kaos tersebut dalam keadaan yang bagaimana, ya sespesifik mungkin, sehingga ketika barangnya sudah sampai di tangan kamu atau sudah termanifestasi dalam genggaman tangan kamu, ya barangnya itu nggak melenceng jauh dari apa yang kamu impikan, yang kamu harapkan gitu. Jadi kalau kamu mau barang kamu yang kayak gini, ya visualisasinya itu harus sespesifik mungkin ya.
Yang keempat, visualisasi kamu tuh tidak sering, suka bolong-bolongnya gitu. Ya kalau kamu mau visualisasi kamu itu lebih cepat terwujud, ya lakukan sesering mungkin. Setiap hari ya lakukan terus. Dan paling bagus itu lakukannya itu pada pagi hari ketika kamu bangun dari tidur, dan pada malam hari ketika kamu hampir tidur atau ngantuk. Nah, kenapa? Karena pikiran bawah sadar kamu itu gerbangnya tuh lagi terbuka banget tuh. Pada saat itu otak kamu tuh masih menghasilkan gelombang otak alfa ataupun theta kalau kamu bangunnya saat kamu ngantuk-ngantuk berat gitu. Nah, lakukan visualisasi pada jam-jam kayak gitu tuh, jam-jam saat kamu ngantuk. Yakin dan percaya visualisasi kamu atau gambaran yang kamu mau dalam pikiran kamu itu akan lebih cepat masuk ke pikiran bawah sadar kalian karena kalian sedang berada dalam gerbang pikiran bawah sadar tersebut. So, lakukanlah sesering mungkin supaya keinginanmu bisa cepat terwujud. 5. Visualisasi kamu itu tidak dilakukan dalam keadaan bahagia. Kenapa, Kak? Bahagia itu begitu penting karena dengan emosi bahagia, vibrasi kita itu makin lebih besar, getaran untuk mendapatkan sesuatu itu makin lebih besar. So, kalau kamu mau impian kamu itu lebih cepat terwujud, dan tentu saja ketika kamu menerima barang tersebut, kamu dalam keadaan bahagia, lakukanlah visualisasi dalam keadaan bahagia, dalam keadaan happy. Dan kalau misalkan kalian melakukan visualisasi itu dalam keadaan sedih atau putus asa, ketika barangnya sampai pun kamu juga dalam keadaan yang seperti itu. Dan biasanya emosi selain dari emosi yang bahagia, vibrasinya itu kurang kuat, dan apapun yang kalian visualisasikan itu akan menjadi lama untuk termanifestasi. So, lakukan dalam keadaan bahagia ya. Nah, itu dia video aku hari ini. Semoga kalian suka, dan kalau ada pertanyaan silahkan kalian komen. Kalau memang ada hal-hal yang mungkin belum aku jelaskan sesuai dengan apa yang kalian harapkan, silahkan kalian tinggalkan di kolom komentar. Dan juga jika ada pertanyaan lainnya gitu, silahkan kalian tinggalkan juga. Ada kritik saran silahkan kalian sampaikan di kolom komentar. Jangan lupa like, subscribe channel ini supaya kalian bisa dapatkan video-video terbaru dari aku. Nah, saya Irene Nandale, sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa share video ini supaya kita bisa berbagi kehidupan. Bye-bye. Kebaikan. Bye-bye.